Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi. Namun, para produsen miras oplosan seringkali memilih menggunakan zat kimia metanol sebagai bahan dasar pembuat miras oplosan. Etanol dan metanol secara fisik memang sulit dibedakan. Sama-sama berbentuk cairan jernih tidak berwarna, mudah larut dengan air, berbau alkohol, dan mudah terbakar. Metanol memiliki bau dan rasa seperti etanol, sehingga sering disalahgunakan sebagai pengganti etanol dalam memproduksi minuman keras oplosan. Harganya yang relatif lebih murah dan ketidakpahaman akan bahaya yang ditimbulkan membuat banyak orang beranggapan bahwa sifat dan fungsi metanol sama dengan etanol. Metanol adalah metil alkohol dengan rumus kimia CH30H. Merupakan jenis alkohol yang mempunyai struktur paling sederhana, tetapi paling toksik pada manusia, sehingga tidak aman dikonsumsi manusia. Metanol bersifat mudah menguap dan mudah terbakar. Metanol biasanya digunakan sebagai bahan pembuat obat nyamuk cair, bahan industri seperti pelarut, cairan mesin fotokopi, penghapus cat, dan pembuat formalin. Karena si metanol ini dia sangat merusak mulai dari bukan hanya sekedar pencernaan. Yang paling cepat itu justru saraf otak dulu. Mulai dari dia bicaranya misalnya meracau, pusing dulu dia pusing, bicara meracau, bahkan bisa sampai ke koma sampai meninggal. Dari segi hukum, para pelaku produsen dan pengedar miras oplosan bisa dikenakan hukum berlapis, yakni Pasal 340 dan Pasal 204 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pelaku bisa dihukum penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara karena telah menyebabkan kematian. Meskipun minuman tersebut tidak dilarang, sejatinya negara tetap harus melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Penjualan minuman beralkohol di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014, di mana para penjual minuman beralkohol golongan A hanya dapat diberikan miras tersebut kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas atau pramuniaga. Namun, apakah aturan tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya? Tim iNews Files bereksperimen dengan membeli minuman beralkohol di sejumlah tempat dengan meminta bantuan anak di bawah umur. Pada supermarket pertama, kami berhasil membeli tanpa adanya pertanyaan apapun. Kami melanjutkan ke supermarket kedua. Sempat menanyakan dengan siapa membelinya, kasir tetap memberikan minuman alkohol tersebut, dan kami berhasil mendapatkannya. Terakhir, kami membeli minuman alkohol di toko kelontong. Tanpa adanya pertanyaan, penjual tetap melayani, dan kami pun mendapatkan minuman tersebut dengan mudah. Hasil eksperimen tim iNews Files membuktikan bahwa minuman beralkohol masih dijual bebas, termasuk pada anak di bawah umur. Kalau terbukti si penjual menjual kepada konsumen yang ditentukan tidak boleh dijual kepada misalnya di bawah 21 tahun dan itu terbukti, ya tentu saja dari segi peraturan penjual tersebut atau tokonya atau badan usahanya itu mendapatkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha. Peredaran minuman beralkohol selalu menuai pandangan pro dan kontra di tengah kehidupan masyarakat. Di satu sisi, minuman beralkohol memiliki citra yang sangat negatif.
Ada yang menyebutkan bahwa minuman beralkohol adalah sumber penyakit dan sumber utama penyebab terjadinya tindak kriminal. Siapapun yang berada tidak dalam kesadaran penuh, maka yang terjadi adalah mereka tidak bisa menjalankan fungsinya. Satu, misalnya kalau mereka berkendara, maka bisa tabrakan karena tidak lagi awas. Kedua, mereka tidak lagi menjadi diri mereka. Artinya kalau yang tadinya sebenarnya baik, tenang dan sebagainya, itu bisa menjadi sangat agresif, menjadi sangat sensitif, sehingga kemudian itu bisa dengan mudah memicu pertengkaran atau tawuran dan sebagainya. Lebih dengan mudah mereka kemudian didorong untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Misalnya melakukan aksi perampokan, aksi begal atau kejahatan-kejahatan lainnya. Karena mereka tidak lagi berada dalam kesadaran yang penuh. Peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat yang di mana tidak sedikit pelakunya berada di bawah pengaruh minuman keras. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan kerjasama semua pihak, tidak hanya polisi, namun juga masyarakat di lingkungan terdekat. Tanpa kepedulian terhadap mereka, sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat. Ya, pertama jelas kuncinya ada di dalam rumah. Karena anak-anak itu, apalagi sekarang di masa pandemi, bisa keluar rumah tanpa pengawasan di waktu-waktu yang semestinya mereka ada di dalam rumah. Tentu saja ini adalah tanggung jawab keluarga, tanggung jawab orang dewasa yang ada di lingkungan rumah. Yang kedua adalah tanggung jawab di lingkungan sekitar. Artinya, ketika kita melihat ada anak-anak nongkrong dan sebagainya, walaupun itu bukan anak kita, sudah semestinya kita bisa melaporkan kepada pimpinan terkecil, yaitu RT atau RW. Siapa anak-anak ini? Bukan untuk kemudian dihukum, tapi dibantu untuk dikembalikan ke rumahnya. Dibubarkan agar kemudian hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa dihindari. Yang ketiga tentu saja para pengusaha, yang artinya sebaiknya bisa memahami bahwa kalau ada anak-anak kecil gitu ya membutuhkan barang-barang kimia misalnya, sudah semestinya kita tidak meladeni. Kematian akibat miras oplosan tidak bisa hanya dilihat sebagai angka. Jangan sampai tujuan untuk membuat tenang malah berujung jadi terkapar dan nyawa melayang. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.